Kenapa sejarah? Waktu itu ada guru gue yang pernah bilang, katanya kalau misalnya milih jurusan itu tuh yang kalau kita belajar kita pengen tahu lagi tanpa disuruh, kita tuh udah belajar gitu. Nah, pelajaran yang kayak gitu tuh sejarah buat gue. Jadi kayak kalau gue baca satu artikel sejarah gitu lah misalnya, pasti gue nyari artikel lain yang bisa ngedukung artikel ini. Gitu. Jadi pengen belajar terus tanpa disuruh gitu. Iya, kayak menunjang rasa keingintahuan gue ya berarti. Iya, benar. Halo, selamat sore semuanya. Ini udah ditagihin nih, udah mulai belum Kak? Kita baru mulai. Karena tadi 5 menit malum lah habis baru beres sholat gitu kan. Jadi perjalanan kesini lama, kita emang dari musola kesini cukup lama. Oke, lanjut. Ya, jadi kali ini ada di acara Obrol Baju seperti biasa dan kita kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Ini mungkin gak asing lah ini ya muka-mukanya. Sangat familiar apalagi yang suka nonton live streaming. Di sini nanti aja perkenalan deh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, santai. Nanti, santai aja kan? Santai aja. Kita sampai jam 7 Aduh, lama banget. Oke, gak apa-apa. Ya, jadi kali ini kita akan bahas salah satu jurusan ini apa ya, cukup eksentrik menurut gue sih jurusannya. Jurusan yang orang mungkin nggak tahu, koreksi gue ya. Kefavoritannya tuh tidak banget gitu kalau di IPS, bener nggak? Ya, makanya kita masuk ya. Makanya kita masuk. Bener. Kalau Maksudnya dibandingkan HI, iya, hukum gitu betul, kan. betul. Tapi yang gue tahu prospeknya bagus, luas. Prospeknya luas banget, bener nggak? Nah, kita bakal ngulik semua tentang ilmu sejarah berdasarkan penuturan dari Kak Nadila dan juga Kak Wandi. Oke, ini ajak teman-temannya dulu dong. Gile, Kak Onedi keren banget. Onedi siapa bro? Wandi. Oh, Wandi. Wandi. Ya, boleh. Oke, kita langsung perkenalan aja ke bintang tamu kita hari ini. Yang pertama ada, monggo, perkenalkan. Halo, Pahami Friends semuanya. Perkenalkan nama kakak Kak Wandi. Ya, kakak di Pahamify sebagai rockstar teacher sejarah. Kemarin mungkin yang sering lihat live streaming ya di SKS itu. Sombong. Bukan sombong. Ngingetin. Emang kerjaannya. Emang kerjaannya itu saya, Pak. Dikira emang pamer. Enggak, ngasih tahu doang. Iya, maaf. Ngingetin takut lupa. Lanjut. Iya. Mungkin yang kemarin SKS ya mungkin familiar lah dengan kakak gitu. Ngajarnya sejarah. Ngajarnya sejarah. Kalau ngajar matematika gitu. Enggak, maaf dah kalau pinter ngitung mas saya masuk ekonomi. Karena matematika saya bilang. Oh iya, kan. Bercanda aja. Oke, lanjut. Di sini ada siapa nih? Halo semuanya, kenalin aku Nadila, rockstar teacher sejarah. Sama sebelumnya pegang live streaming cuma sempat vakum. Vakum 6 bulan. 6 bulan. Kenapa vakum? Ngurus Nyiapin album baru. Ngurus PAP kebetulan. Oh iya, mungkin kalau ada teman-teman yang PAP nih, ya, halo. pasti gak asing sama Kak Nadila kayak. Waktu PAP itu kalau yang sejarahnya siapa yang ngajarnya? Oh kan baru ada Saintek. Oh iya, Saintek yang kemarin. Nanti baru ada soskumnya. Ajar dong. Iya, benar. Ya ibu kos. Jadi ibu kos jagain doang ya. Jagain. Oke, ini ada Kak Nadila dan di sini ada Kak Wandi. Dua-duanya ini dari lulusan mana Kakak? Oh iya. Aku Awak. Iya. Iya, kakak alumni dari pendidikan sejarah UNJ angkatan 2011. Berat ya ngomongnya ya. 10 tahun yang lalu guys. Enggak apa-apa lah. Lihat mukanya masih tua. Masih muda loh. It's just a number, right? Iya, it's just a number, right? That's right. Cool. Yes. Jadi pendidikan sejarah UNJ 2011. Oke. Kalau sebelahnya Kak Nadila. Aku dari ilmu sejarah UI angkatan 2016. Oh, masih fresh grade. Iya, baru lulus. Timpang bet ya? Timpang bet. Enggak dong. Kan 16, lu 11. Iya, enggak jauh. 5 tahun doang lah. Tapi kalau udah punya anak udah TK. Nggak masuk SD. Rada jauh ya, rada jauh. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan masih relate. Maksudnya yang kalian pelajari pasti masih relate sama anak-anak sekarang kan yang masuk sejarah kan. Iya. Nggak Masa mungkin. peristiwanya berubah. Ya, makanya sejarah gitu-gitu kan. Cuma ada perubahan sedikit sih di sejarah UI. Oh gitu. Maksudnya dari segi kurikulum gitu. Dari segi kurikulum kan sekarang tuh model apa kampus merdeka ya. Oh, jadi iya, banyak magang, belajar mandiri yang iya. gue juga asing gitu pas ngelihat. Oh gitu. Banyak hal-hal yang Itu baru beda. ada pas angkatan lu. Pas angkatan ini 2020 Oh. berarti ada sejarah publik Pas yang lu udah keluar berarti. pas gue udah keluar. Oh, kurikulum baru. Kurikulum baru. Lu merhatiin juga ya yang baru-baru ya? Iya dong. Bagus. Nah, kalau mau nanya-nanya sejarah bisa nih langsung ke Kak Nadila. Ke Nadila. Oke, kita langsung ke substansi nih ya. Kuliah di jurusan apa udah ya? Nah, dulu masuk lewat jalur apa? Tapi relate kan kalau zaman lu sama kan SNM, SBM, Mandiri ada ya? Masa sih Ale-ale. Ale-ale beli tuh kan.
UNJ nih gitu. Sejarah nih. Ya. Gila. Gue dulu masuk lewat jalur SNMPTN tulis. Jadi dulu tuh namanya kan SNMPTN tulis sama SNMPTN undangan. Namanya belum dirubah kan. Tapi tetap kalau sekarang tuh mungkin dilihatnya SBM kali SBM. ya. Itu gue masuk lewat SBMPTN. Itu pilihan kedua dulu. Kedua. Pertamanya matematika UI. Enggak dong, masa matematika. Dulu tuh UI hukum. Lumayan. Dulu tuh gak kepikiran gue mau jadi guru, mau jadi rockstar gitu kan. Ya, belum ada juga ya. Belum ada juga ya. Belum ada sih. Belum ada ya. Pikiran sih pasti. Iya, makanya dulu tuh gue pengen jadi lawyer, pengacara sebenarnya. Lawyer. Arahnya mau ke sana Arahnya mau sebenarnya. ke sana. Terus ternyata tiba-tiba ada wangsit gitu gimana? Nah, mungkin karena pikiran orang daerah kali ya, karena kan gue dari daerah kan. Gue juga dari daerah. Bogor kan sebuah daerah. Iya, mungkin daerah which mean itu mindset. Ya, belibet kok ngomong ya. Maaf, jadi mungkin lebih ke mindset orang-orang daerah yang kasarnya anak-anaknya itu ngambil jurusan yang aman-aman aja gitu. Jadi definisi aman tuh gimana ya? pendidikan kan PNS. Guru gitu ya. Guru kan kasarnya mungkin orang daerah takutnya ngerasa kalau jurusannya macam-macam nanti prospeknya gimana gitu. Jadi udah ketahuan pendidikan di PNS aja jadi guru. Udah gitu. Jadi akhirnya gue ikutin saran dan akhirnya gue milih sejarah. Yang gue rasa gue kan nggak suka ngitung apa nih yang kira-kira gitu kan cocok sama gue, akhirnya gue pilih sejarah aja gitu yang paling relate. Iya, hukum juga nggak ada ngitung-ngitung sih bener. Iya, cuma karena gue nggak mau, karena gue dulu kayak mindsetnya udah gue harus UI nih gitu. Hukumnya hukum UI, gue pengennya gue harus di ibu kota gitu. Gue nggak mau kayak daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah tuh gue nggak mau. Kejauhan gitu. Karena di sini kan ada keluarga juga, jadi gue tuh pengen gue harus jadi orang ibu kota. Gue visioner. Cita-citanya ini ya kayak FTV. Jadi kayak bawa ayam ya, bawa ayam, koper. Kita kan di bis. Oke, jadi kalau Kak Wandi pertama pilihannya itu tapi itu yang pas SBM ya? Pas SBM. SNM-nya ada ini nggak penerima apa? Ada. Dan gagal. Sama UI sama UNJ pendidikan sejarah juga. Benar-benar sama. Benar-benar sama. Oh, berarti ambis nih. Konsisten. Gue tuh nggak mudah berubah. Iya, setia. Udah satu. Setia sekali. Serius. Jurusan nggak ganti saya. Santai. Oke, jadi kalau yang SNMPTN undangan sama UI sama UI hukum. Kalau misalnya pilihan keduanya pendidikan sejarah UNJ. Tertulisnya juga sama gitu. Konsisten sekali ya. Konsisten. Beruntung nyangkut tuh yang kedua. Kalau nggak nyangkut mau kemana tuh? Gunadarma. Sama kayak bapak ini. Iya, udah daftar. Tos dulu. Iya. Kalau enggak saya psikologi. Bagus. Psikologi Gunar bagus. Banyak situ. Mehong wah. Iya, betul. Iya, mehong. Kalau di UNJ ketolong lah ibaratnya. Nah iya, kalau UNJ kan cuman ya masih 1 jutaan dulu iya. Iya. Murah sekali ya? Murah sekali. Wow. 1 semester. Langsung melongo. Gue juga segitu kok. Sama. Gue juga segitu Kok bisa? Oke, nanti kita lanjut. Oke, jadi kalau tadi undangan sama tertulisnya sama, yaitu hukum dan pendidikan sejarah. Nah, nanti gue pengen nanya yang lain lah. Oke. Lo? Kalau gue kebalik, gue justru pengen pendidikan. Gue pengen pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Gue pengen di UNS waktu itu. Jauh ya? Cuma tiba-tiba pas udah H-1 mau nulis undangan tuh, itu tiba-tiba orang tua gue nggak bolehin. UI aja lah gitu katanya, karena deket rumah. Nah, terus gue carilah jurusan di UI itu juga mepet kan berarti ya. Gue cari jurusan di UI yang oke sama nilai gue, terus bisa ngajar ke depannya. Kan pilihannya kan paling ekonomi, geografi, sejarah sama apa satu lagi? Sosiologi. Nah, kalau ekonomi kayaknya kalau gue masuk FE nggak mungkin deh gue ke depannya jadi guru. Pasti gue jadi orang kantoran. Gue mikirnya kayak gitu. Kalau geografi itu IPA kebetulan. Kalau sosio gue nggak terlalu suka waktu itu. Dan akhirnya ya udah sejarah. Dan nilai sejarahnya emang cukup lumayan waktu di sekolah. Berarti lu lebih ke arah prospeknya ya? Iya, benar. Karena lu punya cita-cita untuk ngajar, untuk jadi guru, dan yang bisa membukakan jalan yaitu kalau di UI yang tadi ya? Sejarah. Sejarah, atau apa lagi tadi? Geo, kalau nggak ekonomi. Oke, berarti lu IPS dulu? Gue IPS. Lu? Gue IPS juga. Berarti emang tulen ya? Emang ada yang linjur-linjur. Gue baru denger ada alasan masuk UI karena deket. Karena mau UI aja banyak banget. Banyak Banyak banget.
Supaya ada teman gue yang keterima di ITB, nggak boleh orang tuanya, nggak boleh jauh-jauh, rumahnya di Bogor, ya swasta di Bogor. Sayang banget. Saya bener saya Sayang banget, banget, karena kan. kayak anak satu-satunya gitu deh. Ya, Oh iya, gue juga anak tunggal. Iya, iya, peranan. benar-benar. gue juga anak tunggal, Main, tapi kan? ada 2 saudara. Pusing gak lu? Oke, nah kenapa sejarah? Maksudnya dia ada pertimbangan sosio, ada pertimbangan apa? Kenapa sejarah? Oh, waktu itu ada guru gue yang pernah bilang, katanya kalau misalnya milih jurusan, itu tuh yang kalau kita belajar, kita pengen tahu lagi, pengen tahu lagi, pengen tahu lagi tanpa disuruh, kita tuh udah belajar gitu. Nah, pelajaran yang kayak gitu tuh sejarah buat gue. Jadi kayak Oke. kalau gue baca satu artikel sejarah gitu lah misalnya, pasti gue nyari artikel lain yang bisa ngedukung artikel ini gitu. Jadi pengen belajar terus tanpa disuruh gitu. Iya, iya, kayak menunjang rasa keingin tahuan Iya, lu ya ibaratnya. benar. Menarik. Jadi itu alasan lu milih Iya, sejarah. Kenapa nggak milih, ayo kita yang aneh-aneh apa nih? Jurusan yang gak kepikiran apa? Hubungan internasional? HI, kayak kalau HI gue juga gak bakal bisa jadi guru deh, ya gak sih? Gurunya bule. Gue tuh mikirnya tuh sesimpel itu, yang penting bisa jadi guru gitu. Kenapa pengen jadi guru? Nah, gue suka ngajar waktu itu kebetulan. Jadi SMA tuh gue udah ngajar. Apa? Maksudnya ngajar apa dan siapa? Ngajar anak-anak, waktu itu gue sempet ngajar polisi yang mau naik pangkat. Ngajar bahasa Inggris. Iya, jadi gue serandom itu emang waktu SMA. Oh, tapi SMA lu udah berkecimpung di dunia pengajaran Iya, gitu. nah jadi gue pengen banget ya. Satu awalnya nggak mau jadi Nggak mau jadi guru, Iya. Iya. Tapi maksudnya tercapai loh cita-citanya. Iya. Karena gue konsisten. Jadi Ah. selama kuliah emang gue ya tetap ngajar dan tetap ikut organisasi yang bisa ngedukung hal itu. Gitu. Oh, oke. Jadi emang passion lu memang di mengajar ini ya? Iya. Kalau ada passion sih mungkin ya passion gue ngajar. Ngajar. Nggak mau main golf aja gitu passion. Kenapa gue nawar ya? Random ya. Kenapa gue nawar ya? Lu. Iya. Kenapa harus sejarah? Karena Pendidikan ada pendidikan sosio, mungkin tadi pendidikan geografi. Karena Terus- gue ngerasa sejarah itu yang memang satu gue suka gitu kan, dan yang paling gak ribet. Dan ternyata gue menyesal sih. Enggak. Sejarah juga Enggak, menurut gue ribet. Menurut gue Ribet, ribet iya, makanya sejarah. gue nyesal tuh. Ribet banget. Karena geografi kan ada hitungan, Betul. gue bilang skip lah. Ekonomi Itu skip lagi. juga, hitungan juga. Hitungan. Sosiologi waktu itu karena jurusannya belum terlalu familiar ya. Jadi gue juga mikir ini takut gitu kan gue buat milih. Terus bisa yang lain kayak PGSD, masa gue PGSD? Ya kenapa ya? Cukup. Ya anak SD sawan dia. Gitu. Nah, siapa tahu dulu lebih kecil dari ini. Oh iya, Nggak tahu. iya bener-bener. Lebih minimalis gitu kan. Minimalis. Iya, anak-anak suka. Bener-bener ya. Iya kakak. Ngeri banget sih itu. Makanya satu-satunya pilihan yang gue suka dan memungkinkan buat gue sejarah gitu. Dan gue dulu ngelihat sejarah itu kan maaf ya, maksudnya di sekolah-sekolah itu kan banyak guru-guru sejarah yang mungkin sudah sepuh gitu. Jarang yang Setuju. muda, yang outputnya baru-baru gitu tuh jarang gitu. Setuju. Makanya gue mikir, nih kayaknya bakal banyak nih ke depan yang dibutuhin guru sejarah gitu. Nah, pensiun bakal banyak nih. Jadi gue insya Allah bakal dapet kerjaan nih kayaknya dulu gitu di Jadi sekolah. Dari dulu Awalnya. emang berniat untuk melengsarkan guru-guru tua. Iya, revolusioner sekali. Ya, ini, Mas. Revolusioner sekali saya. Revolusioner. Enggak, peluang maksudnya. Peluang. Iya, Jadi ada lu- generasi. Jadi lu sejarahnya suka tapi lihat prospek juga Lihat tetap prospek juga benar. ya. Kalau dibandingkan sosio lu lebih suka mana? Sejarah. Lebih suka sejarah. Lebih suka Tapi lu sejarah. bilang menyesal tadi, ribet. Ya, tapi gue suka. Suka. Konsisten dong. Gue udah milih dan gue udah menentukan gue mau sejarah. Jadi seribet apapun ya itu kan pilihan gue di awal. Jadi gue nggak bisa nyalain siapa-siapa. Bagus Gue menjadi komit bertanggung banget memang. jawab. Iya, siap Pak. Makanya sekarang jadi rockstar teacher. Iya. Iya. Ya lu sampai punya fanbase loh. Oh iya, ngeri banget ya. Wandi tadi yang salah siapa? Wandi Holik. Wandi Lisius ya. Wandi Lisius yang benar ya. Iya, itu Wisnu. Wisnu. Itu Wisnu deh. Itu Jangan marah, jangan marah. Enggak, masih tahu saya. Itu Wisnu deh. Ini Tolong nanti yang ikut live streamingnya Kanadila tolong bikinin juga ya nama Nadila fanbase. Mania. Nadila Mania. Mantap. Mancing. Mancing. Oke. Nah, gue pengen tahu kalian melihat sejarah itu seperti apa gitu ya. Coba deskripsikan secara singkat sejarah itu seperti apa. Apalagi kalau lu ilmu sejarah, lu pendidikan sejarah. Nah, mungkin kan pasti ada mungkin sedikit-sedikit perbedaan dan ada kesamaan. Nah, coba diceritakan lah. Oke. Dari siapa? Boleh. Kalau lu ilmu sejarah deh. Kalau ilmu sejarah, jadi waktu itu ada yang nanya kan, mahasiswa di kelas gue. Kayak maksud di kelas gue kayak gue dosen aja ya. Maksudnya temen gue nanya, sejarah itu apa sih ke dosen gue gitu. Dosen gue cuma bilang sejarah itu perubahan. Jadi segala sesuatu yang berubah di masyarakat dan itu benar-benar terjadi, yaitu sejarah gitu. Kalau nggak ada perubahan, itu bukan sejarah.
Contoh reformasi itu kan berubah ya. Oh betul. Nah, apalagi proklamasi itu kan berubah ya. Hmm. Atau misalnya Mantan. gimana nih? Nggak berubah. Nggak Nggak berubah. nunjukin sifat aslinya. Iya. Nggak berubah. Oh, oke. Ya, sesimpel itu sih, simpel perubahan. Sejarah adalah perubahan. Ih, Nah, kayak iklan ya. Oh, iya. Nah, itu bener keren sih. oh. Maksudnya segala perubahan ya akan menjadi sejarah gitu kan Iya. pada akhirnya berbekas. Nah, menurut lu gimana? Kalau sejarah, Jangan kalah keren ya. Harus Ah, lebih iya. keren. kalau sejarah kan itu segala sesuatu yang tertulis, ya. Karena kalau segala sesuatu yang diingat kenangan namanya, bukan Oh, sesuatu. iya. Betul. Iya. Agak-agak melo ya. Agak melo. Emang sad boy, sad Sad boy. boy banget ya, emang. Ya, jadi sejarah itu segala sesuatu yang tertulis. Nah, artinya sejarah itu mempelajari sesuatu yang memang meninggalkan bukti secara fisik kan gitu. Jadi yang secara tulisan gitu kan. Itu jangan ketukar sama arkeologi. Ya kan? Apa tuh? Gua nggak tahu sih. Kalau arkeologi dia lebih ke peninggalan-peninggalan Hmm. benda, tapi nggak ada tulisannya. Oh. Jadi kayak fosil-fosil. Kalau di sejarah gini sih Bang. Kalau kan gue juga Iya. ada arkeo kan. Kalau misalnya di arkeo juga belajar kebetulan tulisan, cuma kalau kita tuh pelajarin peristiwanya. Kalau arkeo tuh bendanya. Kalau Benda. gue, Oh iya benar benda. kayak gitu mungkin ya. Ah, Jadi Bendanya. jadi lebih ke arah ininya ya, tulisannya kali ya. Oke. Nah, jadi untuk sejarah sendiri kalau menurut gua intinya adalah sesuatu hal yang penting sih. Karena kan sejarah sebenarnya segala sesuatu yang membahas tentang masa lalu kan. Semua apa yang udah lewat gitu kan, itu sebenarnya bisa dikatakan masa lalu. Betul. Nah, tapi yang bisa disebut ilmu sejarah dan bisa kita teliti adalah segala sesuatu peristiwa yang penting, yang mempunyai dampak bagi kehidupan masyarakat banyak gitu. Oke. Jadi mungkin hampir sama kayak Iya. tadi perubahan ya gitu. Cuma kalau Perubahan. gue sih lebih ke arah impact bagi masyarakat. Nah, itu baru peristiwa sejarah gitu. Filosofis sekali. Ya. Filosofis sekali. Bentar lagi aku menangis nih kayaknya. Oke. Oke. Menarik. Iya, maksudnya gue gini ya, sejarah. Gue bahkan dulu ya, gue SMA gue nggak tahu ada yang namanya jurusan ilmu sejarah. Gue taunya Antropologi. Gue taunya antrop. Nah, pas gue udah masuk ke kampus, temen gue ada masuk ilmu sejarah. Gitu. Keren banget. Kalian belajar bahasa Belanda nggak? Iya, belajar. Belajar kan. Terus bahasa apa lagi ya? Arab apa ya? Bukan Jawa. Oh, sastra Jawa. Bukan. Dia sama ilmu sejarah juga, cuma belajar bahasa-bahasa yang memang, apalagi sejarah kan banyaknya Belanda-Belandaan gitu kan. Nah, dia belajar gitu, gue kok keren juga kata gue ya. Terus belajar sejarah tuh maksudnya lo jadi bisa menghargai yang sudah lewat gitu loh. Iya. Kayak pahlawan-pahlawan kan sejarah Betul, gitu kan betul. hubungannya. Ya gue juga nggak tahu. Kalian pasti lebih tahu dari gue Iya, masalah. jadi kayak menjawab kekepoan kita nggak Nah, sih? benar. Gitu. betul. Haus ilmunya tuh kayak terjawab karena kita haus terus kan nyari gitu kan, nggak puas nyari kenapa gitu. Terus kalau di UI sendiri kan tadi bilang belajar bahasa ya. Hmm. Di UI sendiri itu di FIB, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, itu kita bisa belanja bahasa manapun yang menunjang sama penelitian kita. Oh. Kayak misalnya contoh kalau gue kan skripsinya kolonial, berarti bahasanya bahasa Belanda. Ntar gue belanja mata kuliah Belanda dasar, terus Belanda sumber, Belanda lanjutan gitu. Kalau misalnya skripsinya kuno, bisa epigrafi atau sastra Jawa gitu, yang bisa menunjang. Kayak seseru itu, sejarah kan bisa ngambil dari negara manapun kan. Betul. Sejarah. Oh, jadi kalau sejarah tuh nggak terbatas sejarah Indonesia saja? Enggak. Oh, ke sejarah Turki gitu bisa? Boleh. Oh iya. Oh, jadi Selama kayak, ada sumbernya itu bisa ditulis. Iya. jadi kayak hubungan internasional juga ya sebenarnya. Betul. Mirip, makanya masuknya di UI. Makanya di UI kita sering tukeran kelas itu, anak HI ke sejarah, anak sejarah ke HI. Kayak banyak banget di kelas gue dan anak masuknya HI. humaniora ya kalau di UI ya. Oh enggak, dia tutup visit. Cuma banyak yang kelas yang barengan. Oh. Dosennya juga Nggak sama. sejarahnya maksudnya. Oh sejarah ya. Sejarah FIB Sejarah kan. FIB. Iya. Sejarah Keren ya. FIB. Budaya jadi Budaya. budaya. kalau di UNJ kan masih ilmu sosial ya. Oh, ilmu sosial. Bahasanya Berarti gabung sama sosio geo gitu-gitu. gabungnya sama. Kalau UI masih di gabungnya budaya ya. budaya. Keren tuh makanya. Keren. Oke, gue jadi sedikit ter-encourage lagi nih. Gue jujur ya, kalau misalnya acara obrol baju nih, yang tadinya on banget, jadi sedikit pintar gue. Gue dulu nggak tahu ada yang jurusan namanya DKP. Gue baru tahu pas kuliah. Terus pas obrol baju gue baru tahu belajarnya gituan. Belajar ngegambar. Dan butuh lagi gitu. Iya, butuh. Dan kerjaannya banyak duit Banyak, gitu. iya. Bener-bener. Kalau gue tahu dulu gue kaya. Oke, kita skip. Oke, tadi deskripsi tentang sejarah lah ya menurut kalian. Nah, gue pengen nanya dong, kan kalian tadi SNM dan SBM lah, SNM dan SBM. Lo, apa memang dari dulu lo ngejar banget untuk SNM atau emang kayak ya udah jalanin aja gitu, as simple as that?
Kalau gue emang nyiapin sih dari kelas 10 berarti ya. Dari semester 1. Tapi nyiapinnya tuh yang pakai strategi ya. Jangan cuma belajar terus nilainya tinggi terus nanti turun gitu kan. Iya, Tapi iya. kayak semester 1 kayak sengaja nggak tinggi-tinggi banget. Nah, Semester 2 standar. baru naik. Semester 3 ya sampai semester 5 itu naik terus. Nah, itu semua dicatat, dibikin tabelnya. Jadi tahu nih peningkatannya gimana, terus kurangnya di bagian mana, bagusnya di mana gitu tahu. Jadi lu track terus tuh dari Buat kelas 10. dari kelas 10. Ambis. Ini ambis nih, contoh ambis nih. Anda gimana Anda? Anda Jadi saya cuma pesan sama paham friends semua yang kelas 10, kelas 11-nya amburadul, jangan takut ya. I'm with you. Gue juga gitu. Aku juga gitu. Iya. Makanya gue juga dulu masuk SBM itu sebenarnya bukan hoki ya, tapi dalam artian gue prepare-nya tapi pepet gitu. Sama. Karena gue kelas 10, kelas 11 tuh ya Allah gue nggak tahu gue mau kemana. Sama sampai Belum- kelas belum tahu 12 ya? gua. Kelas Sampai kelas 12. 12 gua enggak tahu. Oh. Mepet-mepet pas SNM waktu dulu gue. Pas SNM terus kan kalau zaman gue ya semuanya dapat tuh kuota tuh. Kuota ya. Iya kan, 14, semuanya 15. boleh masukin lah ibaratnya. Ah. Wah, gue daftar apa ya, teman-teman gue keren-keren. Gue ikut yang keren, terus gue nggak tahu, gue asal milih gitu. Untung nggak keterima sih. Kalau keterima mungkin gue akan jadi gila. Karena berat yang gue pilih semuanya. Itu dan gue juga akhirnya punya nggak tahu gue dapet dorongan dari mana buat pengen PTN, cuman gue jadi ngerasa punya tanggung jawab aja. Gue udah kelas 12 gitu kan waktu kelas 10 kelas 11 kan gue badung banget tuh waktu itu kan, sampai waktu itu disumpahin rasain nanti jadi guru kayak gimana gitu. Ya dan sekarang saya tahu rasanya. Sekarang saya tahu Gitu. rasanya. Iya, Iya, menarik. Dari akhirnya gue jadi merasakan banget gitu kan perjuangan gitu kan, supaya gue jadi guru tuh panjang gitu Iya, jalannya. Jadi kalau lo ya SNM kelas 10 dan 11 bangor lah ya. Bangor. Kalau dari segi nilai standar. standar ranking papan tengah lah ya. Papan sama. Papan tengah ya. Papan tengah. Nah, itu. Dibilang bego enggak, dibilang pinter enggak juga. Nah, itu. Ya, in the middle. Cuman gue komit di kelas 12 gue harus nguber ketertinggalan gue harus buktiin bahwa gue yang dicap begini dicap begitu gue bisa dapet something gitu. Dan itu alhamdulillah akhirnya dapet sih dan gue juga effort buat dapetin itu. Gue belajar, gue les, gue baca buku, gue beli buku sampai bener-bener gue ke Gramet segala macem gitu. Gue ngejar banget ketertinggalan gue, kegoblokan gue waktu itu. Itu aja brother. Bagus. Kita emang sehati. Dari banget Ya, saya merasakannya, paham Imran. Emang gitu ya kayaknya, kalau nggak tahu sih, rata-rata cowok tuh kayak gitu. Menyesal tuh di ujung-ujung gitu loh. Iya. Kayak udah di ujung jurang, gue harus ngapain ya? Terus orang-orang tuh udah punya tali Nah, gitu loh. itu. Kita ya udahlah, pasrah aja gitu kan. Iya. Tapi kan sekarang enak ya, banyak platform belajar online. That's it. Iya. Kalau dulu tuh nggak ada, kayak Nggak ada, harus bener. bimbel mau nggak mau, yang lumayan mahal kan Nah, waktu itu ya, mahal banget, mahal banget. dibanding. Mahal Pak, Itu 2 digit. effort. Iya, bener. Makanya effort banget tuh. Terus belum ada tryout online, kita Ah, nggak tahu nih belum. peserta peserta lain, kita Betul. cuma bisa saingan sama teman-teman sekolah Betul. kita, Iya, sama atau sebimbel sebimbel. kita. Betul. Jadi informasi tentang misalnya prospek ke depan segala macam kita juga jadi nggak tahu kan. Iya, benar. Data peminat per tahunnya juga kita nggak dibantu. Nggak bisa Jadi di-track. cap cip cup aja udah. Iya, pilih. Iya, bener. iya. Cap cip sama ini sih konsul sama guru Konsul, BK. Itu pun dia nggak berdasarkan data Iya, kebanyakan. berdasarkan feeling. Cuman milih gitu kan Enggak, pilih. kalau gue Kayaknya. berdasarkan keterima. Ini anak keterimanya di sini nih. Oh, jadi lu ambil. Iya, jadi gue sih nggak ngambil, gue nggak ikut ya. Oh, Karena gitu. sarannya cukup absurd menurut gue. Oh. Gue bilangnya, Bu, saya suka ini, saya mau jurusan ini. Oh enggak, kamu cocoknya di sini. Apaan sih? Langsung udah gue nggak ikutin aja dari situ. Pakai weton kali. Tapi ada beberapa sekolah yang wajib diikutin loh saran gurunya. Oh iya. Iya. Oh. Dan harus diterima, dia nggak boleh nolak. Bener, bahkan sampai ini Tanda tangan matrai. matrai. Wah, dia itu. Iya, Gue ada. tahu sekolahnya. Gue tahu sekolahnya. Gua nggak Gua tahu tahu. sekolahnya. Saya dulu pernah kerja sama juga. Uh-uh. Itu muridnya ada beberapa ini. Waktu sistem blacklist ya. Kalau sekarang kan benar. blacklistnya ke anaknya. Betul. Jadi dia namanya kalau udah lolos di SNM dia nggak boleh Nggak boleh di lagi. SBM Iya, mandiri SBM. gitu kan. Kalau dulu kan sekolah Sekolah. mainannya cuy. Jadi Iya. Harus main pressure-nya aman lah. gede. Iya, Mungkin harus salah main satu Bener-bener. bentuk ini Kayak sekolah. gitu. Menarik. Oke, nah sekarang gue pengen nanya nih, lu pendidikan, lu ilmu sejarah, ini kan apa ya, dibilang beda sih nggak beda-beda banget ya, cuma lu ada pendidikannya, berarti ada apa pedagoginya ya. Nah kalau dari sejarah sendiri kan berarti sejarah murni nih ya. Secara garis besar apa sih yang lu pelajari, terus mungkin apa yang lu tidak dapatkan di dia dan apa yang lu punya misalnya gitu.
Kalau misalnya sejarah murni, berarti kita belajar itu sejarah secara tematis gitu, sejarah militer, ekonomi, kesehatan, politik, apa lagi? Pokoknya secara tematis gitu. Terus nanti di semester 4, 5 itu ada penjurusan kayak Australia, Asia Tenggara sama kok gue agak lupa ya. Asia Tenggara. Jadi berwilayah penjurusannya. Nah, kebetulan waktu itu gue pilih Australia. Nah, yang nggak gue dapetin pasti yang si cara ngajar itu ya. Karena selama ini ya yang ngajarnya ya pengalaman aja sama ya belajar sendiri. Kalau dari kuliah nggak memfasilitasi itu. Tapi mungkin yang lebih kuat apa ya Bang ya? Iya, apa coba yang? Apa ya? Ini kali kedalaman substansi mungkin substansi materi dari sejarahnya ya. Karena kita kan belajar sejarah emang buat belajar sejarah, bukan buat ngajarin itu lagi kan. Betul. Jadi berarti lebih mendalam sejarahnya ya. Iya. Nah, kalau Anda? Namanya kalau tadi kan Nadila lebih ke how to think ya. Jadi dia materinya dalam tapi untuk basis penelitian lu yang nanti lu bakal pakai gitu kan ya. Kalau sejarah yang di UNJ pendidikan sejarah itu punya tanggung jawab untuk bagaimana mengelola informasi sejarah untuk kemudian disampaikan kembali kepada siswa kan. Nah, makanya ada 2 bidang besarnya tuh. Istilahnya ada yang memang penjurusannya sejarah, ada yang pendidikannya. Nah, pendidikannya itu yang tadi disebut sebagai pedagogi. Jadi bebannya bukan lebih berat tapi jadi nambah gitu ya. Karena memang jadi kita ada 2 bidang. Jadi sejarah yang ilmunya dapat, yang pure-nya dapat, yang pendidikannya juga dapat gitu. Nah, kalau yang sejarah murninya itu kan ada sejarah Indonesia tuh, itu kan dibahas per semester. Jadi misalnya sejarah semester 1 yang Indonesianya bahas tentang klasik ya, praksara. Kemudian semester 2-nya Hindu Buddha, 3-nya Islam, 4-nya kolonial. Jadi secara kronologis Indonesia dapat. Terus yang tematik juga gantian tuh dapat kayak tadi sejarah politik, ekonomi, ya kemudian sejarah geografis misalnya Afrika Selatan lagi, Afrika doang. Afrika Selatan. Iya, sejarah Afrika, terus sejarah Asia Timur, Asia Tengah dapat gitu. Jadi secara kronologis, secara tematik dan secara geografis itu dapat. Tapi nggak terlalu dalam karena memang ada pendidikan gitu, ada tanggung jawab pendidikan kan. Gitu. Itu banyak banget ya. Anda mempelajari semua bumi ya. Iya. Bumi ya. Gak pusing, gak mumet. Cuma nanti kan lebih fokus ke penelitian. Kalau udah semester 4 biasanya kalau di UI. Nah, itu belum ada mata kuliah tentang penelitian juga tuh. Cara kita neliti kan ada historiografi itu mata kuliah sendiri ya. Benar, historiografi mata kuliah sendiri. Sama itu kalian. Sama kan metode sejarah cuma 1. Iya. Maupun pendidikan maupun murni. Sama. Cuman gelarnya doang beda kita. Sama dia ada pedagogi ada gitu. pedagogi gitu. Lu apa sih? Eshum? SPD. Oh iya. Sarjana penuh derita. Gara sepeda. Nah, gue pilih pengalaman lu berdua pas kuliah. Serah, lu mau ceritain kampus lu gimana atau ilmu sejarah gimana atau kehidupan lu selama kuliah, misal lu ada tadi ngajar, terus kalau lu mungkin ada apa? Jadi barista? Jadi barista kemarin. Oh, kemarin ya? Beda. Belum. Saya belum tahu kopi belum ngetren zaman kuliah, Pak. Belum ada ini apa? Filosofi. Dulu sudah cincau dulu. Nah, capcin itu. Es kepamil. Es batunya doang. Kalau udah habis susunya. Oke, siapa yang mau cerita duluan deh? Siapa? Boleh. Yang tua dulu kali ya. Boleh. Iya, pengalaman gue selama kuliah tuh dulu, ini jangan ditiru ya adik-adik ya. Cuman kalau kalian bisa bagi waktunya silahkan. Jadi gue tuh dulu emang waktu kuliah itu pengen aktif sih. Nah, jadi gue tuh dulu pas kuliah itu nggak bisa bagi waktu antara kuliah dan organisasi. Gitu. Jadi gue ikutin semua tuh dari bawah, dari mulai BEM prodi, BEM fakultas, terus sampai BEM universitas tuh gue ikutin. Gitu. Jadi bener-bener pas gue nyampe di BEM FIS ya, BEM FIS tuh fakultas gue kan fakultas ilmu sosial, itu mulai goyang tuh. Sampai ke BEM universitas itu beneran IP gue 2, waduh. Serius? Oke. 2,0. Jadi lu nggak bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga beneran kehidupan gak organisasi. bisa. Karena banyak waktu ketika gue lagi kuliah, terus gue akhirnya harus skip karena gue harus nganterin surat kemana gitu kan, harus gue nemuin orang gitu. Itu asli gue rasa ini banget gitu, terganggu banget sebenarnya. Cuman itu konsekuensi tadi dibilang ya. Jadi pengalamannya lebih banyak di organisasi gitu. Jadi gue tuh tipe yang emang kura-kura waktu itu. Kuliah rapat gitu. Ya gue juga sama sih. Oh, hampir sama ya. Gue BEM Univ dulu. BEM Univ doang tapi gue nggak ikut yang bawah-bawah. Langsung ya dia. Biar edgy. Akselerasi ya benar-benar. Gue emang doyan merintis. Kalau akademik berarti gimana kalau bisa dibilang? Kalau akademik
gue secara nilai itu cukup, kecuali waktu gue di BEM itu ya, itu kan agak terganggu. Tapi sebelumnya ya dibilang gede-gede banget enggak, ya standar lah tiga setengah, 3,4. Tiga standar dong, nggak standar saya pukul nih. Tiga setengah standar. lumayan itu, Lumayan ya. gede. Iya, cuma setelahnya 2,7, 2,2 pernah saya. Oh, pernah? Pernah. Gara-gara organisasi. Gara-gara organisasi. Waktunya yang nggak bisa dibagi. Waktunya nggak bisa dibagi gitu. Terus kan waktu itu juga gue masih sering ngajar juga gitu. Jadi bener-bener kesibukan gue kebagi banget sih. Ngajar lumayan nambah mahasiswa ya. Iya benar. Oh, maksudnya itu apa? Freelancing? Oh, di ngajar salah apa? satu sejarah dan sosiologi dulu. Enggak, sekolah private? Bimbel. Oh, bimbel. Bimbel, salah satu bimbel besar waktu itu. Pahami, Pak. Offline. Bimbel offline. Offline. Iya. Oke, jadi kalau lu waktu kuliah ada organisasi, ada ngajar, dan ada akademik, dan itu waktunya cukup apa ya? Berat ya untuk menyeimbangkannya ya. Belum pacaran juga kan. Iya. Punya waktu itu ya? Ada, masih ada. Ada. Iya. Masih ada. Masih ada. Sudah kandas. Sudah kandas. Masih udah bahagia sama orang lain. Oh. Udah santai. Lu juga kan bahagia sama kita semua. Iya. Oh, iya, bahagia banget. Kita kan bahagia banget. pasti. Berbahagia sekali. Oke, kalau Nadila gimana? Sama sih, kan ada poin akademik, organisasi, sama kerjaan berarti ya. Waktu itu ngajar-ngajar sama kayak Bang Wandi. Nah, kalau misalnya gue alhamdulillah kagak keteteran nih. Karena apa ya? Karena gue sendiri anaknya tuh planning banget gitu. Kayak kalau dalam 1 minggu, misalnya Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, gue harus ngapain nih. Jadi kalau misalnya gue harus strict sama jadwal itu. Ini belajar, ngerjain tugas, organisasi, terus nanti kerja gitu. Kalau enggak, hancur tuh semuanya. Dan itu gue bertahan selama 4 tahun sih. Multitasking banget. Iya. Karena kayak ya mau nggak mau ya kalau kayak gitu. Kalau misalnya emang mau dapat semuanya ya harus ada yang dikorbanin. Salah satunya ya main sama temen gitu. Itu mungkin kayak di sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu, nggak sering-sering. Kita sekali-sekali ya main. Buset, lu ini banget ya, beda banget hidupnya. Iya. Oh, bagus. Ini contoh yang bagus. Iya, Ini contoh yang bisa dipelajari. Jangan sampai terjadi. Iya. Jadi kalau lu bisa diseimbangkan ya. Bisa, harus bisa. Akademik, organisasi, dan karena ngajar. dia ngomong kan, katanya lu nggak bisa nih akademiknya bagus tapi organisasi bagus. Bisa kok semuanya. Bahkan tambahin kerja juga bisa. Asal lo strict sama diri lo, disiplin sama diri lo. Boleh bertanya saya berapa lama kuliah? Mau nggak apa-apa, di-spill. Spill aja lah, udah. Kasih tahu aja berapa sekalian. lama Anda kuliah? 7 bulan. Yang mana sih kameranya ini ya? Ini ya ini. Lebih dekat lagi. Ini 7. Iya. Kayaknya sekarang udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Iya, gue juga itu udah di uber berapa kali sama dosbing gue. Tapi seru nggak sih? Kuliah lama seru di mana? Bayaran mulu. Kayak gue ngerasa tuh kuliah tuh masa paling seru gitu. Iya benar. Cuman gue SMA serunya. iya sih, cuman serunya beda. Serunya beda. Kalau beda kuliah sih. kan kasarnya kita udah lebih mature ya gitu kan. Kalau SMA kan kayak kita lebih child gitu, kayak punya sisi childnya kan, having fun banget. Kalau kuliah kan kita main tapi dalam hati menangis ya. Iya, benar-benar. Gue 7 tahun gue kuliah dulu. Awalnya sibuk organisasi udah lengser, gue kasihkan kerja. Waktu itu ya akhirnya gue sibuk ngajar, dan waktu itu kebetulan dosen gue juga agak strict sih. Maksudnya untuk jadi gue agak menghindar sedikit, bablas ternyata gitu. Sampai batas akhir banget kan. Dulu kan angkatan gue tuh paling lambat 14 semester. Ya, dan beruntung gue bisa menyelesaikan itu. Tapi gue gak ikut wisuda makanya dulu. Gak usah. Malu gue ikut. Berapa tahun Jajaran gue sendiri? muda-muda semua. Iya. Sendiri. Jadi lu lulus mah gak terlalu masalah. Iya. Lu tepat waktu kan? Tepat waktu. Kalau gue di waktu yang tepat. Iya. Di waktu yang Di tepat. waktu yang tepat. Yang Gue siap. seharusnya. Ya, Ya, seharusnya. Oke, tadi pengalaman kalian kalau lu bisa menyeimbangkan, kalau Andi ada kecenderungan lebih dominan di organisasi dan mengajar ya? Mengajar. Oke, pernah nggak kalian ikut lu organisasi ya? Kalau Nadila? Oh, gue ikut Kalau kampus? BEM, paguyuban, himpunan. Paguyuban? Paguyuban tuh jadi waktu itu dapat beasiswa, terus yang penerima beasiswanya tuh ada apa sih kayak paguyubannya gitu. Jadi bikin acara ya sama aja kayak BEM, tapi dia si penerima beasiswa itu. Apa sih, komunitas ya berarti? Sejenis komunitas. Iya, tapi nama baiknya paguyuban gitu kali ya. Paguyuban. 3 tahun di situ, BEM 2 KSM tahun. Iya, guys. Oh, iya, tahu saya. Apa itu? Jadi ada di beberapa kampus negeri di Indonesia. Oke, gua nggak tahu. Oke. Oh, beasiswa juga. Emang idaman bet ya hidupnya. Iya. Kata bet kayak kuliahnya. Alhamdulillah. Lempeng bagus gitu. banget. Lempeng bagus. Bentang panting. Tapi jalannya nggak segampang itu. Pasti dong, pasti. Juga ya. Kayak yang lu bilang banyak yang dikorbankan kan Iya. pasti. Oke, menarik. Gue mau ini
pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Karena Dila punya sosmed gak? Mau tanya-tanya tentang sejarah. Mau di-spill gak? Oh, boleh. Boleh. Boleh deh. Boleh kan nih? Kayak ragu-ragu gitu. Boleh. Coba Silakan. spill, saudara. Saudara. Berarti apa Sosmed. Instagram aja kan ya? Serah yang mau lu tanyain, mau Oh, boleh. Friendster. Banyak sih yang Friendster sejarah kerja. banget ya, Pak. Iya, Sejarah banget. Umur Ada bisa banget. di Instagram @nadila NEE. Nadila NEE. Nadila nih. Gitu. Kalau Jepang gitu kan benar? Nadila nih. Iya, melambai juga. Iya, Nadila nih. Oke, jadi untuk Fathahilah boleh nanya-nanya ke Kak Nadila tentang ilmu sejarah, terutama UI ya tadi ya. Terutama UI. Bahas suka duka di prodi sejarah. Wah, seru nih. Bahas gue pilih aja mata kuliah yang paling lu berdua suka. Satu aja, the most. Yang paling lu suka. Dari siapa nih? Gue kasih lu waktu mikir 3 detik. 1, 2, 3 lu. Sejarah kesehatan. Wah, apa itu? Jadi iya belajar. Jadi gue belajar tuh gimana ternyata pendidikan itu ada gara-gara ada wabah cacar gitu. Jadi wabah cacar butuh orang yang buat nyuntik. Karena kan orang Belanda nggak mau dong nyuntik pribumi. Akhirnya Oke. mereka bikin sekolah. Terus kayak gara-gara itu akhirnya bisa merdeka. Bisa pendidikannya bisa oke sampai sekarang gitu. Jadi kayak kesehatan tuh bermain peranan yang sangat penting dalam sejarah. Kayak gue juga baru tahu ada mata kuliah itu di UI dan alhamdulillah gue ngambil. Gue juga baru tahu ya. Oh, ada ya Terus- matkulnya. Seru banget. Nggak ada matkulnya. iya. Lebih spesifik mungkin. Sejarah ya itu kayak belajar wabah cacar, terus nanti kemerdekaan tuh ada apa, di masa pendudukan Jepang tuh ada penyakit apa, kayak seru banget kalau di Eropa tuh kayak sejarah-sejarah lingkungan kayak gitu tuh udah dipelajarin dari dulu gitu. Dan itu emang penting. Nah, tapi Indonesia tuh belum aware sayangnya. Sejarah kesehatan. Sejarah kesehatan. Keren. Dan ada bukunya kok 3 jilid. Udah makasih. Sejarah kesehatan. Makasih. Itu sama kayak ini kalau di gua tuh apa kok matematika yang sampai banyak jilidnya? Matrix. Bukan. Kalkulus. Iya, sampai 3. Iya. Ya, apa gitu kan berjilid-jilid sampai Nah 3 sekarang kayak relate deh kalau misalnya dikaitin sama corona gitu. Betul. Kayak sebenarnya udah pernah ada loh wabah kayak gini. Jadi sejarah kesehatan mata kuliah yang paling lu favoritkan. Kalau lu apa? Yang mata kuliah yang mungkin bisa dibilang mengubah hidup gue ya. Gimana? Strategi pembelajaran sejarah namanya, SPS. Keren tuh. Dulu itu bener-bener dosen gue tuh dulu ngedidik kita supaya jadi guru kan. Jadi kita disuruh bikin silabus, terus nanti kita disuruh mempersiapkan materi pembelajaran segala macam. Itu kayak challenging aja sih buat gue. Biasanya sejarah yang jadi pengetahuan kita pribadi gitu kan. Sekarang kita harus menyampaikan itu, dan itu di dalam satu matkul itu gitu. Jadi dosen gue juga kadang suka nyelipin kayak pelajaran-pelajaran penting. Kamu tuh jadi guru harus jadi gini, kamu tuh ada guru harus begini. Itu jadi kayak touching banget sih buat gue gitu. Jadi kayak ngubah gue ternyata jadi guru nggak gampang loh gitu. Jadi kayak challenging dan kemudian akhirnya changing gue gitu. Itu Menjadi matkul rockstar teacher SPS. Paramify. Menjadi rockstar Iya. teacher Paramify. Gak usah. Nggak usah. Oke, tadi apa? Strategi Pembelajaran sejarah. pembelajaran sejarah. Kalau lu sejarah kesehatan. Oke, kita lanjut. Nah, yang tadi suka duka dari lu berarti sekarang. Banyak dukanya kali ya? Hah? Banyak Banyak dukanya. dukanya Enggak. kali. Dukanya 1, sukanya 3 kalau bisa. Ini pada suka sama Ada sejarah. request ya? Ada Iya. request ya. Coba. Satu Kalau aja dukanya. kalau sukanya selama kuliah itu gue bisa banyak dapat ilmu sih. Maksudnya Iya dong. ilmu Iya dong. ilmu bukan cuman ilmu sih. Ya kuliah gue ngapain ya? Iya, ilmu yang kita cari. Iya. Maksudnya ilmu sejarah, relasi gitu kan. Artinya gue juga ngerasa jadi punya skill baru bukan cuma dari akademik, tapi dari segi soft skill ya. Jadi gue di organisasi kayak tahu cara gini kalau berkomunikasi sama orang gitu kan. Gini ternyata kalau ketemu sama orang tuh harus seperti apa gitu kan, misalnya dari penampilan dan sebagainya kan. Jadi kayak lebih belajar soft skill juga gitu. Itu kan sebenarnya kalau di akademik nggak dapet ya, tapi di kuliah itu kayak dapat ilmu-ilmu baru, insight-insight baru yang sebenarnya kita nggak dapat kalau di akademik gitu. Jadi buat gue kayak menarik aja, ternyata gue dipersiapkan secara tidak langsung untuk menghadapi dunia yang lebih besar mungkin ke depan, kayak dunia kerja gitu kan. Jadi itu menurut gue lebih suka aja sih, lebih menarik gitu daripada akademiknya malah. Iya. Dukanya? Dukanya dalam apa nih maksudnya? Selalu dukanya. Kalau dukanya ya itu sih ketika gue lulus lama dan gue harus menyaksikan temen gue satu persatu lulus gitu. Jadi gue tuh yang lulus paling terakhir kebetulan waktu itu. Ini mabat ya. Last man standing. Last man standing gitu. Itu gue masuk 2011 2018 gitu, dan gue harus menyaksikan satu persatu
akhirnya teman-teman gua dia pergi gitu kan, maksudnya dia wisuda duluan gitu. Itu air matanya sedih hapus aja, lagi. sedih banget sih. Jangan sedih, jangan sedih. I love you guys. Jadi dukanya adalah sebenarnya karena pilihan lu juga kan Pilihan gua sebenarnya. sih benar-benar. Tapi melihat teman-teman yang udah pergi satu persatu dan lu masih menjalani kehidupan perkuliahan lu itu membuat lu sedih ya? Iya, sedih dan iri juga gitu Ya wajar kan. sih. Jangan kan yang sampai ngaret bertahun-tahun ya, yang ada baru 1 semester ngaret aja perasaannya udah Betul. Benar. kekaruan gitu kan, apalagi gue yang 3 tahun gitu. Hmm. Sering ikut matkul di kelas-kelas bawah gitu kan, Hmm. itu juga sedih juga tuh. Anjir, kayak angkatan berapa bang, ditanya 2011 gitu, kaget Gak kan. apa-apa, dihormati. Dihormati, salim sama gue. Jadi kayak sesepuh. Iya, salim. Bolak-balik dicium. Oke, itu suka dan duka lu. Nadila, Berarti ini di perkuliahan ya? perkuliahan Oh, aja. Oke, sukanya pasti kalau setiap masuk kelas tuh nggak pernah ada rasa deg-degan, takut gitu nggak sih? Malah nunggu-nunggu kalau sejarah. Karena pasti ada cerita baru lagi, kayak gitu. Kita tuh emang cinta ilmu ya. Iya, bener kali ya. Tapi mungkin emang pelajarannya menyenangkan kali ya. Karena dibikin jadi cerita gitu kalau di dosen gue bawainnya. Terus kalau secara organisasi sama sih kayak soft skill, how to deal with people gitu kali ya kalau kata lu ya. Bener. Terus kalau ada lagi sukanya ngumpulin beasiswa. Ngumpulin kayak nabung duit. Tapi nabung duit sih, sambil pasti emang nabung duit ya. Jadi lu dapet beasiswa berapa gitu selama kuliah? Berapa? Berapa apa? 2 beasiswa. 2 beasiswa. Tapi kan kadang tuh ada beasiswa dari pemerintah, biasanya dia nggak boleh dapat beasiswa lain. Terus kalau swasta misalnya jumlahnya nggak boleh melebihi sekian gitu kan. Yang penting taat aturan aja sih. Itu maksudnya beasiswa bantuan pendidikan buat UKT atau buat Kalau gue sukanya yang cash. Hedon ya. Iya nggak head. mahal. Iya mahal tapi Depok. mahal. Karena kan bayar kuliah sendiri ya kebetulan. Jadi iya. Jadi kayak ya duitnya buat bertahan hidup. Tapi Dan gue juga bayar hedon. kuliah sendiri sih. Oh. Uangnya dari gue sendiri bayar. Sejahterin. Iya, maksudnya enak kan. Apa belum ditransfer? Belum. Dia pakai pos. Enggak, transfer lah. Kan udah era perkomputeran. Nah, ini apa nih? Oke, jadi kalau lo tadi apa ya? Gue lupa. Baru sukanya kan? Iya dukanya. Baru Dukanya sukanya. apa ya? Dukanya hampir. Oh, karena gue skripsian pas corona dan wisudaan pas corona juga pas pandemi, jadi kayak harusnya nih momen-momen yang gue banget nih, Iya. wisudaan, Selebrasi cari ya. kerja dan segala macamnya, tapi kayak ya itu semua harus kandas Bukan gara-gara cum laude. Anda. ya alhamdulillah. Cum laude. Cum laude. Apa ya? Jangan sedih. Cuma kalau di UI menurut aku pribadi ya, itu kayak agak gampang sih untuk cum laude. Nggak mungkin. Itu katanya yang Enggak, Cum laude. asal tahu strateginya. Karena Gue ditaruh situ terseok-seok gue, nangis gue. IPK gue 3,02, ada satu lagi yang C2 itu gue tuh. Oke. Jadi kalau duka lu mungkin lebih ke apa ya? situasi dunia Iya, ya. situasi kondisi apa lagi Pandemi. Covid ini ya. Bener. Harusnya ada selebrasi, terus having fun, Mm-mm. perayaan lulus gitu ya. Heeh. Ternyata harus terpending dan ya bekerja di Pahmi Fest aja udah paling bener ya. Langsung kerja aja udah paling bener. Oke, apa yang paling lu nggak bisa lupain dari jurusan? Dari jurusannya? Terserah mau mata kuliah, mau mungkin lingkungannya, mau apa terserah. Yang paling nggak bisa dilupain. Berarti paling berharga lah. Dari siapa? Gue ada. Boleh. Kalau gue rebutan buku di perpus sih. Waduh. Karena kan kalau anak sejarah tuh harus banyak kan sumbernya. Benar. Satu matkul itu kayak satu tugas karya tulis itu minimal tuh 7 kan bukunya. Apaan? 7 buku? Nah itu kayak rebutan gitu di perpus. Iya. Jadi cepet-cepetan, ini seru sih. Kadang gue ketinggalan, kadang gue kecepetan gitu. Jadi ada momennya nggak ada buku, ada momennya bukunya kebanyakan. Gue ya mungkin gue relate ya, tapi gue rebut-rebutan makanan di warteg. Tuna balado seinget gue nggak ada kalau buku. Kan katanya tadi jurusan. Iya benar. Itu yang 7 buku untuk Iya, jadi minimal. referensi. Apa namanya sih formatnya? Jurnal. Lebih ke jurnal. Oke, jadi yang nggak bisa lu lupain adalah rebutan referensi kali ya. Rebutan referensi itu di perpus. Di perpus. Berarti semua orang bener-bener ngejar-ngejar gitu. Iya, kayak buat si tugas itu soalnya. Karena bukunya kan buku-buku lama kan, yang nggak ada di Gramedia dan nggak ada online-nya juga. Jadi mau nggak mau emang harus ke perpus. Dan perpus UI kan lengkap. Betul, jadi kayak ya udah rebutan aja deh. Gede lagi perpusnya. Iya. Iri gue. Kurang sebesar itu. Oke, nggak apa-apa. Iya. Gue hal yang paling gak bisa dilupain itu jalan-jalannya sih sejarah kan. Maksudnya?
traveling mengunjungi Oh iya, tempat-tempat benar. bersejarah Oh. yang tadinya kita cuma bisa lihat di Google Heeh. dan kita bisa mengunjungin itu langsung Kalau gitu. gue field trip dulu namanya. Nah itu, Jalan-jalan itu ya, nah itu lokasi ya. kalau gue kan dulu mungkin ada beberapa sponsor juga yang jurnal gitu Oh, kan. Jadi gue bisa ngunjungin tempat-tempat yang mungkin tadinya gue nggak bisa jangkau tapi akhirnya gue bisa jangkau gitu. Kayak Contoh. misalkan Semarang gitu kan. Akhirnya gue bisa ngelihat kayak gua Jepang gitu kan. Lawang yang Sewu. Lawang Sewu, Oh. terus gua Jepang kan dulu zaman gue masih dibuka ya. Benar. Nah itu kita bisa lihat, oh ternyata penjaranya kecil-kecil gitu. Gue Jepang yang di bawah itu. Iya, kan sekarang udah ditutup kan. Oh iya. Soalnya Gua ditutup sempet udah nggak masuk. boleh masuk. Kenapa itu? Gara-gara angker kali ya? Iya, mungkin atau Gue masuk pas SMA cuy. ya masih Ngeri bisa, banget. masih bisa. Iya. Ditutup 2015-an waktu Oh, itu. iya, iya. Itu gua bisa ngunjungin langsung kan. Gue ada cerita Lawang horor nanti Sewu. gue ceritain. Iya, boleh. Lanjut. Terus gue kayak Semarang itu kan ngelihat kayak apa kotanya kan klasik gitu ya. Ah. Nah terus juga gue kayak ngelihat waktu itu sempet ke Solo gitu kan, ngelihat apa keraton gitu kan, ini kesultanan ini. Jadi banyak hal yang excited gitu. Berapa Yang kali waktu itu? Hah? Berapa kali? kalau Solo cuman sekali, cuman kalau sisanya kayak Semarang, Jogja gitu gue sering sih. Oh, enak ya. Semarang gitu. Ke Grobogan juga waktu itu pernah. Oh, jadi di jalan-jalan juga sama kayak gue ya? Ada. Iya. Cuma kalau gue bukan cuman sekedar PPL, pernah yang kayak misalnya bantuin proyek apa gitu, dosen misalnya gitu kan. Akhirnya gue yang terjun, gue yang nelitiin gitu. Oh. Sempat beberapa kali begitu. Oh, oke. Jadi bukan nggak semuanya itu masalah akademik ya? Mm-mm. Maksud gue bukan mata kuliah doang. ya? Benar. Ada yang kayak tadi bantuin Bantu penelitian. penelitian. Ada memang gue iseng lagi pengen liburan gitu. Tapi jadi tahu gitu kan akhirnya. Isengnya bermanfaat ya. Bermanfaat. Oke. Traveling banget anaknya. Iseng-iseng sejarah. Iseng-iseng Iseng bersejarah. sejarah. Oke, jadi traveling itu Jadi ya. traveling. Mempelajari sejarah langsung dari Aku lokasinya. dari lokasi itu excited banget gitu. Jadi Seru sih. kita memastikan imajinasi kita atau informasi yang kita dapat di tempat asli Iya, Ah, valid itu jadinya. valid, jadi kayak Iya, iya. keseruan tersendiri aja gitu ya. Bener-bener. Kalau lu nggak ada gitu yang jalan-jalan? Ada. Kenapa lu nggak ngomong itu Oh iya. tadi? Tapi menurut gue Menurut dia nggak seru ya? seru sih waktu itu gue ke mana ya? Ke Malaysia, Malaka sama Kuala Lumpur Oh. waktu itu. Enggak, lu liburan itu pasti Enggak, liburan. itu kayak ngunjungin kan Malaka sempet Oh jadi iya benar. pusat Pusat. perdagangan di masa lalu kan. Abad Iya. Terus juga ke Kuala Lumpur. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih kenapa ke Malaysia, tapi seru aja. Itu dipilihin sama prodi. Oh, Heeh. jalan-jalan enak Kemarin ya. Uy udah keluar negeri ya lo UNJ paling mana Pulau Jawa. Tapi seru. Iya, seru. Gue juga ada field trip tapi ke laut gue. Samudra Pasifik. Enggak dong, bos. Saya nggak ada di sini sekarang. Saya udah gabung sama ikan. Jadi Aquaman. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Kasih teman-teman yang lagi nonton ini alasan kenapa mereka harus masuk ilmu sejarah. Dari siapa? dulu? Dari ini Oke. dulu kayak yang paling Yang lama. pertama karena longgar. Bener dong, bener karena Kenapa celana? bukan peminatnya nggak terlalu banyak karena longgar. Nggak, tapi mungkin bagi beberapa orang kayak masa masuk gara-gara ini doang gitu kan longgar, tapi mungkin bagi anak-anak yang habis PTN atau yang mungkin kayak pengen universitas Oh, gitu benar. kayak gue harus UI ini gitu kan, ada yang jurusan apapun bisa diambil gitu ya. Nah kan mungkin akhirnya ada yang milih jurusannya yang acak gitu. Nah sejarah bisa jadi opsi, jadi longgar yang pertama ya kan buat kalian gitu, dan yang kedua seru gitu. Jadi jangan pernah kalian membayangkan sejarah itu cuman sekedar ingatan gitu kan, textbook gitu kan, siapa, kapan, di mana gitu kan. Tapi sejarah itu adalah pola pikir. Bagaimana kita bisa menganalisis ini kenapa bisa terjadi, itu kenapa bisa terjadi gitu. Makanya kalau kalian mau melatih pola pikir, nah itu masuk sejarah. Karena kalian benar-benar analisanya di ini banget ya, diuji banget gitu. Gitu. Dan prospeknya juga jangan lupa, ke depannya juga jangan takut gitu ya. Banyak kok teman-teman kakak juga yang yang kalau yang pendidikan ya, tapi ada juga yang jadi penulis. Ada penulis sejarah gitu. Penulis sejarah, bukunya Menjerat Gus Dur waktu itu teman-teman kuliah gue seangkatan. Firdika namanya itu ada. Itu temen gue ada jadi penulis, ada yang di edtech, ada yang di startup gitu. Jadi Anda saya dong jadi startup, ada yang di sekolah gitu. Jadi prospek kedepannya bermacam-macam. Ada yang jadi dosen juga gitu. Jadi jangan takut ya untuk menjadi seorang sejarawan, dan di LIPI gitu juga banyak ya. Banyak banget. Butuhin kok. Prospeknya. Jadi penjaga museum. Itu lebih ke arkeo kali Pak. Arkeo ya. Kalau menjaga museum sih. Oh, ada bener ya? Penjaga museum gitu. Terus bukan penjaga museum. Apa sih namanya lupa ya Jaga istilahnya. perlindungan. Waktu itu gue pernah ikut kuliahnya museologi. Cara gimana nata si ada gitu. benda-bendanya biar menarik, tapi di arkeologi. Museum Dead. Iya. Aduh.
Sad boy, Sad boy. museologi. Ya, tapi itu di arkeologi ya. Heeh. Oke, jadi kalau menurut lo kenapa yang pertama karena longgar, Hmm, yang kedua karena seru. Ya. seru, Ah, yang ketiga mengasah pola pikir. iya, Jadinya akan seperti Kawandi dan Kanadila dan nanti. prospeknya banyak gitu. Oh, prospeknya banyak betul. Luas banget sih kalau boleh gue bilang. Karena makin berkembangnya zaman, semua jurusan tuh jadi makin dibutuhin. Gue Iya, ngerasanya benar, gitu. benar. Jurusan yang mungkin dulu zaman-zaman kita tuh kayak ini jurusan apa sih, jurusan apa. Sekarang tuh malah laku. Kayak Hmm. sastra-sastra kan mungkin Iya. dulu Wah, kayak dulu mah, Benar, iya. dulu kayak masih diskreditkan banget lah. Benar, Wah, sekarang di mana-mana, Pak. Jujur, Pak. Benar. Gue salut sih. Kayak perkembangan zaman tuh makin cepat-cepat. Oke, lanjut daripada saya ngomong terus. Lanjut Kanadila. Karena bikin excited setiap bangun pagi sih, kayak aduh gue mau kelas ini. Wah, ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini gila belajar banget. Enggak, Ini maksudnya belajar kayak sekali. karena dosen gue tuh kebetulan bawainnya tuh enak-enak semua gitu, dan kayak selalu to be continue kan ceritanya, Oh, jadi iya. kayak kepo gitu. Terus itu pertama bikin lo excited tiap hari. Yang kedua tadi prospeknya tuh luas banget, entah lo mau jadi praktisi atau akademisi. Nah, benar. Kalau akademisi ya bisa jadi dosen atau researcher. Kalau misalnya praktisi ya kayak gue gitu, atau misalnya di startup atau di media kayak gitu. Itu banyak banget. Media juga ada. Justru banyak kan media Banyak ya, media. banyak media. Karena dia kan sejarah pasti wawancara Riset, orang, nulis, riset bukan hal yang Oh. apa asing ya. Benar. Ya kita kan kalau bikin jurnal itu kan pasti berdasarkan riset kan, kita wawancara itu kan sebenarnya teknik yang secara kita langsung Iya. kita nggak langsung dapat, Dap- tapi kepake. Banyak yang jadi wartawan. Kemampuan banyak. risetnya Kemampuan Iya. riset, pola pikirnya tadi yang dibilang. Nyari data kan Dari susah tuh data ya. itu sejarawan Kita tahu di mana-mana keahliannya di nih. situ. Salah satunya. Kalian keren. Kalian keren. Nah, pas kita di mana juga hidup kita mah. Gue enggak sih. Gitu doang. Nah, iya. Oh, dia dilepas di mana nyari beasiswa. Oh iya. Kalau gue udah ngajar aja udah. Pendidikan. Oke, kayaknya itu udah semua dari list pertanyaan yang udah aku siapin. Seru banget. Karena aku baru tahu juga ternyata sejarah tuh ya seperti itu gitu. Mungkin kalau gue dulu mikir gini ya, sejarah tuh ya udah lu bahas sejarah Indonesia, masalah kolonial yang gitu-gitu doang gitu. Ternyata bahkan sampai ke Asia, Afrika yang lu bilang tadi ternyata seluas itu. Seluas itu. Dan tadi sampai ada sejarah kesehatan, itu kan artinya ini satu ilmu yang inklusif banget. Ini bisa mencakup banyak hal dan dikemas dalam bentuk sejarah, dan itu keren banget sih. Nah, ini outputnya bisa kayak mereka berdua ini. Jadi Kak Wandi dengan fanbase-nya, Wandi Lisius, dan Kak Nadila yang sudah mendapatkan 2 beasiswa, kuliahnya cum laude. Ibarat suri tauladan. Suri tauladan sekali lah kalau Kak Nadila ini. Oke, buat kalian yang belum tahu mau masuk jurusan apa, bisa jadiin ilmu sejarah sebagai referensi. Kalau kalian udah pengen sebenarnya tapi masih ragu, tolong diyakinin lagi, tolong riset lagi, nonton lagi aja nih Obrol Baju nih, biar kalian lebih yakin bahwa ilmu sejarah tuh jurusan yang cocok banget buat kalian ambil di kuliah. Oke. Karena sudah 16.58, 2 menit lagi korupsi nggak apa-apa dikit. Oke, aku Kak Bintan mengucapkan terima kasih untuk semua Pahami Friend yang udah menyaksikan Obrol Baju kali ini. Kita akan ketemu lagi di Obrol Baju dan webinar selanjutnya. Pokoknya pastiin kalian ikutin semua sosmednya lah, karena di situ kan info-infonya ada tentang Obrol Baju dan webinar. Kalau gitu, thank you semuanya. Kita akan ketemu lagi nanti. Thank you. Pahami.